Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita ya Bang. 3. Ini memang untuk berita yang pertama ini peristiwanya kemarin Sabtu ya Bang. Sabtu. Tapi kemudian fakta-fakta baru mulai terungkap begitu ya. Kita pun sebenarnya ngeri sebenarnya. Sadis sebenarnya. Saya juga sampai sekarang belum bisa istilahnya menangkap kenapa gitu dia bisa kok sekejam itu mungkin. Mungkin silakan dibacakan Bang. Jadi ini apa ini? peristiwanya hari Sabtu ini terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama Nurmaya Situmorang, 43 tahun. Pelakunya adalah suaminya sendiri. Harapan Munte, 44 tahun. Namanya Harapan ya. Nah, cuma pembunuhannya ini itu tadi Arai bilang sadis ya. Jadi setelah kemudian dihilangkan nyawanya, kemudian mutilasi beberapa bagian lah tubuh, gitu ya, bagian tubuhnya. Kemudian tubuhnya itu disebar ke 3 tempat kalau nggak salah. Kemudian ada yang sempat dimasukkan ke dalam karung dibakar, bagian kaki, kemudian ada bagian tangannya yang kemudian dimasukkan ke dalam panci dan direbus. Nah ini yang sebenarnya maksudnya apa? Sangkaan awalnya adalah mau dimakan gitu ya. Tapi masa iya sih ada anaknya di rumah kan? Ya. Ngeri ya. Sampai sekarang ngeri memang. Kita ngeri. Dan informasi awal yang kita terima bahwa pelaku ini sempat pernah menderita gangguan jiwa. Itu rumornya yang ODGJ dan sudah kartu merah katanya. Dan kalau kartu merah itu kan artinya sudah sempat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Info terakhir kita dapat bahwa pelaku itu mendendam kepada istrinya. Ya. Karena katanya sering diejek. Kabarnya. Kau gila gitulah. Iya. Kira-kira ya. Kau gila ya seperti itu. Ini ngeri. Orang gila yang diejek gila gitu. Gimana gitu? Tapi kayaknya sih mungkin waktu itu sudah mulai sembuh kayaknya. Makanya dia punya rasa marah gitu kan. Marah dan malu barangkali kita. Masa sih istri istilahnya tidak patuh suami gitu kira-kira kan. Makanya ada disebutkan tadi bahwasannya ada perlakuan tidak pantas katanya. Salah satunya. Ini ada videonya. Ada videonya tadi disampaikan di Polres Humbang Hasundutan. Ya, kita lihat dulu. Isi kepala desa so. Waduh, tutup Mbak. Kalau motifnya itu masih ada nggak yang berubah Bang? Motifnya mungkin sudah sampaikan tadi, motifnya itu bahwa tersangka itu merasakan sakit hati terhadap korban dengan perlakuan seperti kata-kata kasar, ada makian dari si korban terhadap kepada tersangka. Jadi ada perlakuan yang dianggap mungkin pada si tersangka itu ya tidak wajar kepada dia sebagai suami.
Kemudian untuk pasalnya kita kenakan pembunuhan berencana Bang ke 340 subsidiar 338. Ya, ancaman hukumannya maksimalnya itu kan seumur hidup atau penjara maksimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan minimalnya 20 tahun. 20 tahun ya. Nah Bang, dengan kemarin Abang sempat singgung bahwa ada dugaan perselingkuhan antara korban dengan anaknya pelaku Bang, anak Abang pelaku. Ya, itu kan dari keterangan awal setelah kami lakukan sensor intensif terhadap tersangka itu tidak bisa dibuktikan Bang. Tidak bisa dibuktikan Bang. Nah yang berikut Nah yang berikut Bang, dia kan sampai saat ini apakah dia masih tetap berubah-ubah pendapatnya Bang atau keterangannya Bang dalam pemeriksaan? Ya tidak, sekarang dia sudah konsisten Bang ya. Nah soal ini Bang, apakah memang pihak kepolisian juga melakukan pengecekan terhadap adanya info bahwa dia pernah masuk rumah sakit jiwa tahun 2004 Bang? Gimana Bang? Itu nanti akan kami lakukan. Ya itu akan kami lakukan nanti untuk kejiwaannya. Kami akan dibawa nanti ke rumah sakit jiwa untuk melihat sampai mana sejauh tingkat kelainan ataupun kejiwaannya. Nah sampai saat ini apakah cuma dia pelakunya atau ada yang lain Bang atau gimana Bang? Sampai saat ini hanya dia. Hanya dia Bang. Iya. Nah untuk anak sendiri masih tetap kita dampingi atau gimana Bang? Anaknya kita masih pantau. Kemarin sudah kita kembalikan kepada keluarga, si tersangka ya. Berarti kan siapa bapak tuanya. Oke. Tapi nanti kita pantau. Ya, kita dipantau. Nah Bang, apakah memang sempat dia memakan hasil rebusannya itu atau gimana Bang? Tidak, dia tidak sempat. Dia tidak sempat memakan Bang ya. Nah untuk Nah itu tadi. Jadi poinnya adalah sakit hati katanya Bang. Iya. Cuman waktu di awal-awal pemeriksaan pelaku ini bilang dia marah pada istrinya karena diduga selingkuh gitu. Istrinya yang ditudingnya berselingkuh dengan keponakannya. Jadi waktu awal-awal informasi yang kita dapatkan setelah kejadian itu dia sempat bertemu dengan keponakannya bernama Hardi. Yang dibilang sudah kubunuh inang udamu katanya. Apakah dugaan selingkuh itu dengan saksi pertama itu atau bukan itu yang kemudian tadi sudah dijelaskan bahwasannya itu tidak kami temukan katanya. Mungkin kita langsung ke teman kita Bung Moritz yang ada di sana. Selamat sore Bung Moritz. Selamat sore Bang Agus, Bang Arai. Kayaknya gugup ya. Iya. Juga karena mutilasi. Moritz, ini kan pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian selama proses pemeriksaan kemarin dia sempat mengatakan bahwasannya dia sakit hati. Kemudian ada menyinggung soal dugaan perselingkuhan. Nah, apa sebenarnya motif yang real gitu ya, kira-kira yang memang menjadi sebab musabab si pelaku ini membunuh dan memutilasi istrinya Moritz? Nah, dari keterangan tadi Bang Kasareskrim sudah kita dengarkan bahwa motifnya adalah sakit hati, sering mendapat penghinaan ataupun cemoohan dari korban. Oleh karena itu Bang, dia juga merasa bahwa mungkin kata-kata yang tidak layak yang diucapkan oleh korban kepada dirinya membuat dia sakit hati Bang. Dan itu yang kemudian didalami oleh pihak kepolisian. Kan sebelumnya masih ada dugaan adanya perselingkuhan, adanya dugaan bahwa mau kawin, mau apa, banyak dugaan-dugaan Bang. Karena memang yang pertama Kasareskrim kemarin bilang dia berubah-ubah penjelasannya dalam pemeriksaan. Nah setelah beberapa mungkin waktu dia sudah bisa berdistansi lah, mengambil jarak dari situasi itu, lalu kemudian menyampaikan dengan tegas, sehingga pihak kepolisian pada hari ini sudah menyampaikan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana Bang. Sementara kan awalnya kan 338 aja Bang. Sekarang sudah 340 ya? Artinya sudah fix hari ini bahwa dia 340 pembunuhan berencana. Moritz, yang rumor awal kan sempat kita dengar bahwa pelaku ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa gitu, sebagai ODGJ, dan kemudian
rumor-rumornya juga hal yang membuat pelaku ini sakit hati adalah korban sering melontarkan kata-kata yang membuat dia sakit hati, antara lain disebut sebagai orang gila gitu. Apakah itu betul, Morris? Nah, untuk saat ini Bang, pihak kepolisian masih mengecek terus karena memang yang mereka periksa saat ini bahwa proses perbuatannya Bang untuk mutilasi. Tapi untuk bahwa dia pernah, polisi membenarkan bahwa katanya pada tahun 2004 dia pernah menjalani, tapi bagaimana proses menjalaninya sebagai orang gila itu masih mereka dalami. Karena itu juga menjadi pertimbangan kemudian Bang untuk untuk proses pemeriksaan lanjutan. Mungkin di persidangan nanti akan itu akan lebih terang lagi Bang. Ya. Mengenai mutilasinya sendiri bagaimana, Morris? Itu kan ada beberapa potongan tubuh ya, yang salah satunya adalah tangan yang dimasukkan ke dalam karung ya. Panci. Ya, panci yang karung. Ya, kaki itu dikarung dan kemudian sempat hendak dibakar. Kemudian yang tangan, bagian tangannya itu dimasukkan ke dalam panci dan direbus. Kabar-kabarnya awalnya yang kita dengar informasinya bahwa yang di tangan itu hendak konsumsi makan gitu ya. Apa betul? Iya, karena serem nih apanya kan. Kita sampai mendengar direbus itu kan. Iya, kita mendengarnya aja serem kan. Nah, apakah itu benar? Nah, terima kasih Bang. Jadi sejak Sabtu kita udah langsung ke TKP. Sebenarnya saya sendiri pun sebagai orang yang melihat potongan-potongan tubuh itu Bang tidak sanggup, dan uapnya udah sangat terasa kentara sekali ya? Waktu itu bau badan manusia ketika kami melihatnya langsung di rumah sakit Dolok Sanggul di dalam sebuah mobil itu, dalam cuplikan itu. Nah, yang pertama memang ada 3 lokasi yang menjadi tempat penyebaran potongan-potongan tubuh. Yang pertama itu di dapur, ya. Yang kedua itu dibungkus dalam sebuah kantong plastik yang kemudian dibawa ke belakang rumah, yang itulah yang terlihat bagian kaki. Nah, bagian tangan masih sempat ingin direbus dan dikasih garam. Gitu. Dikasih garam itu. Kalau dikasih garam kan berarti indikasi ada ya? Indikasi mau mengonsumsi, itulah yang kita tanya kepada Kasareskrim tadi, tapi ia pastikan bahwa tidak sempat dikonsumsi. Tapi sampai sekarang itu masih menjadi pertanyaan. Saya sendiri sebagai orang yang langsung ke lapangan itu belum bisa menggambarkan secara detail bagaimana prosesnya, karena terlalu rapi ya, sebagai katakanlah nggak tahu entah memang ini sudah pembunuh bayar atau gimana dia ini, karena begitu rapi, tidak ada Mas. Bahkan itu kan 2 rumah dempet itu kakak adik. Itu kakak adik, atau rumah yang dalam cuplikan itu rumahnya itu kakak adik. Jadi masa nggak bisa didengar apa-apa, dan menurut pengakuan tetangga yang adalah kakak iparnya sendiri tidak mendengar apa-apa soal itu. Mereka tahu ketika ada kecurigaan, ketika pelaku membawa potongan-potongan tubuh itu ke belakang dan membakarnya. Nah, di situ kecurigaan awal yang muncul. Jadi ini juga masih terus kita dalami Bang, karena terlalu sadis saya pikir, karena ada beberapa ini. Yang pertama bisa saya sampaikan sebentar Bang. Ya. Ini pada Jumat tanggal 11 November itu tersangka mengunci korban di dalam kamar. Setelah itu tersangka mengambil pisau dan kembali masuk ke dalam kamar. Kemudian tersangka itu mencekik korban, menusuk pisau ke bagian leher sebelah kanan. Kemudian tersangka menyeret tubuh korban ke dapur dengan cara menarik kedua kaki. Sesampainya di dapur, tersangka kembali menusuk bagian dada korban sebanyak 2 kali. Yang pertama dari leher tadi sebelah kanan, lalu setelah diseret ke dapur ditusuk lagi bagian dada. Pada pukul 19, tersangka memotong leher korban hingga terputus dengan menggunakan 1 pisau. Setelah itu memasukkan ke dalam sebuah karung. Pukul 23, tadi pukul 19, pukul 23 tersangka memotong bagian tubuh korban bagian tangan, kemudian mencuci potongan tangan dan memasukkan ke dalam panci, memberikannya air dan menambahkan garam beserta ke dalam panci itu untuk direbus. Pada hari Sabtu, Jumat
Sabtu 12 November pukul 3.40 tersangka memotong bagian kaki kanan dan kiri dengan menggunakan satu kampak hingga terputus. Kemudian pukul 7.15 tersangka membungkus kedua kaki korban menggunakan selimut dan dimasukkan ke dalam satu karung plastik, kemudian membawanya ke belakang rumah. Nah, inilah yang kemudian membuat membuat kecurigaan oleh pihak keluarga, Bang. Jadi saya katakan tadi ini masih tetap menjadi pendalaman bagi kita karena dia melakukan aksinya itu terlalu rapi gitu, dan dengan waktu yang begitu lama, mulai dari hari Jumat sampai Sabtu, gitu, Bang. Dan saya sendiri sangat ketakutan bahkan melihat potongan-potongan tubuh itu, Bang. Morris, pelaku ini profesinya apa, Morris? Beca. Dia tukang beca aja, Bang. Tidak punya kemampuan misalnya dengan menggunakan pisau atau kampak misalnya, pernah jadi tukang menjual daging, tukang daging atau tukang potong ikan hewan gitu ya. Nah, apakah punya riwayat seperti itu? Nah, bisa jadi, Bang, karena memang keluarga ini dulu orang tuanya memiliki catering, Bang. Catering, dan itu kan yang waktu itu diceritakan oleh kakak iparnya, bahwa pada kantin di mana mereka jualan ataupun bikin catering itu, di situ gas meledak dan kemudian gas itu mengenai bagian kepalanya, lalu kemudian itu yang disinyalir bisa kambuh menjadi masuk dia ke rumah sakit jiwa, Bang, pada tahun 2004. Ya, baik. Aku kehabisan kata-kata sebenarnya karena begitu sadis ya, gitu ya. Karena sempat memberikan garam. Waktu kejadian itu kan Moritz, si anaknya ini di mana gitu? Apa memang menyaksikan langsung ibunya dicincang-cincang sedemikian rupa? Nah, itu, Bang, karena rumah itu berdempetan dan mereka bertiga yang tinggal di rumah. Artinya kemungkinan terbesar anaknya menyaksikan, Bang. Karena gimana pun caranya anak-anak kan kemudian kebanyakan bermain itu umur 3,5 tahun loh. Jadi area bermainnya pasti kamar dan ruang tamu. Jadi kemungkinan besar mamanya dibawa di dalam kamar itu, ya dia di situ juga. Mungkin ketika dibalikan hanya dua kemungkinan. Ketika mamanya dimasukkan ke kamar, dia dibuat di ruang tamu, Bang. Karena ruangan itu langsung terbuka begitu aja, Bang, rumah itu. Jadi kemungkinan besar anak itu pasti melihat. Makanya kita tanyakan selalu kepada pihak kepolisian gimana kondisi anaknya sekarang. Dan pihak kepolisian mengatakan kita terus memantau sembari memang sudah diberikan kepada keluarga, tetapi dari unit perlindungan perempuan dan anak itu, unit PPA itu selalu datang ke sana, Bang, untuk mengontrol. Karena bisa jadi dia menjadi pelaku utama nanti di kemudian hari. Sudah melihat kejadian seperti itu. Berarti anaknya ini sama keluarganya yang ini ya, sama uaknya ya, apa namanya itu ya. Baik. Oke, Moritz. Mungkin itu saja, Moritz. Saya sedikit agak susah berkata-kata karena memang begitu sadis dan brutalnya begitu ya. Kejam. Dan kita berharap ini nanti di follow up terus seperti apa perkembangan dan perjalanan kasusnya, khususnya terhadap anak dari korban dan pelaku ini, seperti apa pendampingannya. Mungkin itu saja, Moritz. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Moritz. Selamat sore, Bang Agus, Bang Arai, dan selamat sore, Medan. Nah, itu laporan dari Moritz. Saya sampai agak sedikit bingung gitu. Kenapa kok setelah dia potong ada waktu jedanya kan? Setelah kepala dari jam 7 ke jam 11. Itu mulai potong tangan kan? Dan pagi potong kaki. Berarti ada ketenangan dia. Tenang dia melakukan itu, tenang kan? Ini apa gitu? Ini memang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memang terganggu jiwanya kalau menurutku ya. Atau memang dia memang betul-betul sangat kejam. Atau memang sudah emosinya begitu. Emosi berlebihan gitu. Cuma kalau emosi berlebihan pun kayaknya melakukan hal yang seperti itu dengan ketenangan seluar biasa itu kayaknya agak-agak nggak masuk logika juga kalau menurutku. Karena ada di beberapa kasus hal yang membuat dia ketahuan adalah karena dia panik sendiri setelah melihat. Memang awalnya emosi.
kejadian yang bunuh istrinya juga di mana kemarin sama anaknya kena. Iya, habis itu kan gitu dia kan habis itu dia menyesal, dia panik menangis, ini enggak santai aja dia. Ya kan? Bisa menunggu beberapa jam. Kemudian habis itu jedanya cukup panjang dikerjakannya lagi. Kerjakannya lagi, kemudian paginya dia bawa itu karung keluar, malah menemui si ini kan keluar keponakannya, udah aku bunuh, mau pamate ini katanya, inang udamu katanya. Udah, artinya kan memang dia punya apa ya, melakukan itu dengan sadar kalau menurutku. Kayak jadi teringat film ini aku, Silence of the Lamb. Dr. Hannibal Lecter itu kan setelah memotong-motong memberi garam kepada ke dagingnya kan, kemudian dimakan. Nah ini katanya belum sempat dikonsumsi. Apakah memang akan dikonsumsi atau tidak itu kita belum tahu, tapi yang pasti informasi terakhir dari Morris tadi, kita kan awalnya taunya hanya direbus kan, ternyata masukkan garam. Apa maknanya memasukkan garam kan? Nah, biar ada rasa. Iya, kurang lebih seperti itu kan. Baik, mungkin itu berita yang pertama, memang cukup sadis dan mengerikan. Cukup war. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Kita ke berita yang kedua, masih juga soal yang agak ngeri-ngeri ini. Kita ke Siantar, kota Siantar. Seorang bernama Ricardo Sihotang, 37 tahun, tewas setelah ditusuk oleh kawannya sendiri, Beni Sitanggang. Setelah mereka duduk-duduk di warung tua sambil minum tua. Nah, persoalannya adalah sepele karena Ricardo menyanyikan lagu dan kemudian liriknya diubah. Dan si pelaku ini merasa bahwa mengejek kau kok ngejek majikannya gitu. Majikannya dia bukan dia. Bukan. Mungkin ini anak buah yang berdedikasi nih. Iya, berdedikasi tinggi ya. Majikannya diejek. Jadi ada satu kata itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya kutu. Jadi aku sempat tanya tadi sama kawan kita, sama Roy ya kan, itu apa artinya? Aku bilang artinya kutu bang, kutu tapi identik dengan anjing. Berarti bukan kutu manusia, tapi kata itu idiom dalam bahasa Batak itu kutu, tapi kutunya anjing. Yang di badan anjing. Nah itu marah ya. Astaga. Ini meninggal dunia ya. Meninggal dunia sampai. Aduh. Tapi pelaku kabarnya belum ditangkap ya? Belum, kabur. Ya. Ini ada videonya. Ada videonya, kita lihat. Kasih ya. Jadi adapun peristiwa kemarin yang diduga keras adalah pembunuhan, yaitu mengakibatkan meninggalkannya orang, adalah terjadi kemarin hari Minggu pukul 12. Para saksi dan juga pelaku dan juga korban sudah berada di dalam kedih atau di TKP. Selanjutnya mereka memang masing-masing kegiatannya adalah minum tuak di sana. Jadi mereka sudah minum tuak, artinya minuman keras. Korban sebanyak 3 kali. Yang pertama di dada sebelah kiri, mata dan pahanya. Pak, korban meninggal dunia Pak ya? Korban pada saat itu sudah kritis, dibawa ke tidak sampai di rumah sakit, memang tidak tertolong atau tidak bernyawa lagi. Pak, sekarang kita melakukan pencarian Pak ya? Gimana? Kita melakukan pencarian terhadap orang ini. Tadi malam kita ada informasi di suatu tempat, ini kita rahasiakan. Ini sampai sekarang masih kita jaga untuk tidak keluar dari lokasi itu, dan kita sudah melakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana apakah kita galang keluarganya untuk bisa menyerahkan diri. Nah itu keterangan tadi dari polisi ya soal kasus ini gitu ya bang. Iya. Memang karena perkara minum tuak dan nyanyi gitu ya.
Mungkin nyanyinya itu sambil gini, gitu ya, mungkin gitu ya kan. Liriknya katanya diubahnya dari gini. Tapi mungkin melirik ya. Iya, gitu. Jadi kawan pun sempat memang kalau yang saya baca dari laporan Alija, dia sempat negur, udahlah gitulah kira-kira kan, udah kau jangan ngejek ini kali, gitulah kira-kira kan. Rupanya kawan pun udah cantik kan, namanya udah kalau udah minum tua ini kan gitu ya kan. 1 gelas tambah darah ya kan, 2 gelas tambah saudara ya kan, 3 gelas mulai marah-marah, 4 gelas tuh udah pertumpahan darah itu. Ini aja jadinya. Ini kayaknya udah 4 gelas lebih ini kayaknya. 3 kali katanya ditusuk korban. Dikejarnya waktu korban pulang, kejarnya. Kau apa maksud kau? Kau kan tikamnya. Waduh, ini barangkali sudah ada dendam lama ini ya. Atau kayak yang di apa? Kan pernah ini kita bahas juga di sini ya. Yang jaga malam, ingat? Oh iya, dia nggak jaga, di Martil. Harusnya dia iri karena dia nggak jaga malam di situ ya kan, digantikan sama si kawan ini. Akhirnya dibunuhnya. Mana tahu ya seperti ini kan? Iya betul. Dia yang mau kerja sama si yang majikan yang diejek, tapi yang kerja kawan ini akhirnya diejek. Iya betul. Aduh, ada kita langsung ada Alija. Kita Alija Maghribi. Selamat sore, Bung Alija. Selamat sore Bang Rai, Bang Agus. Ya. Ini gimana ini Alija? Pelakunya sudah diamankan atau belum sejauh ini? Pelaku yaitu tersangka untuk 36 tahun, status buronan pertama terhadap Halo? Suaranya kurang jelas ya? Suaranya kurang jelas ya? Agak. Ya, Bang. Ya. Ya, jadi status daripada Beni Sitanggang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Polisi sendiri sudah mengantongi daripada Beni Sitanggang. Begitu, Bang. Dia kabur kemana ini kawan ini setelah melakukan aksinya? Nah, jadi menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar, AKP Banuara Manurung, sudah berkoordinasi dengan keluarga daripada pelaku, juga masih merahasiakan, Bang. Jadi status daripada pelaku ini sudah dikantongi, namun untuk menciduk juga mungkin masih menunggu aja nih, Bang. Begitu keterangan dari Kasat Reskrim. Berarti sudah tahu jejaknya kemana kira-kira begitu lah. Tinggal di apa aja ya. Antara pelaku dengan korban sebelumnya ada ini nggak ada kayak semacam dendam lama atau gimana atau ya terjadi gesekan apa? Karena kalau nyanyi diejek biasanya sebenarnya ya. Biasa. Kecuali kalau orang tua barangkali diejek ya. Ini bos yang diejek. Apakah dia begitu berdedikasinya kepada bosnya? Sehingga bosnya diejek dia langsung reaksional. Ya, bagaimana aja? Oh jadi gini Bang, tadi berdasarkan pembicara kita dengan Kasat Reskrim, jadi Kasat menyampaikan si pelaku dan korban ini sama-sama bekerja di catering, tapi lain toke gitu Bang. Oh, berarti rival. Ya, oke. Iya, jadi pada minggu siang sekitar, memang minum tua ini udah dilakukan siang sampai sore Bang, jadi ada berarti udah lebih 4 gelas. Ini bukan gelas lagi nih, teko. 4 teko kayaknya udah. Campur durian pula enggak? Kayak yang campur durian ini. Kita duka ini Bang. Oh iya. Mohon maaf. Ini berarti sudah sejak siang mereka minum di sana, kemudian hingga sore sampai akhirnya menjelang malam begitu kira-kira ya, Ja? Iya, Bang. Jadi menurut keterangan. Halo? Suara aja. Oke. Ya, jadi menurut keterangan polisi yang diambil dari beberapa saksi yang ada di warung, baik pelaku, saksi dan korban itu 14 begitu Bang.
pada 2014 majikan pelaku itu diejek sirait sakilik atau artinya sirait kutu anjing. Jadi itu menjadi penyebab awal mula penikaman ini, Pak. Gara-gara nyanyi ya. Lagu apa aja? Lagunya tahu nggak ya? Oke, Ja. Nggak usah kau pikirkan. Waduh. Iya. Oke, Ja. Barangkali ada lagi yang mau Abang tanyakan. Menurut polisi ini pemeriksaan awal pasal yang dikenakan apa aja? Untuk pasal sementara ini penganiayaan mengakibatkan 351 ya. 351 karena masih membutuhkan keterangan juga daripada Beni Sitanggang karena ada kurun waktu antara dendam sampai dieksekusi itu pada malam, ada dugaan ini jadi pembunuhan berencana. Karena ada jeda waktu ya. Iya, Bang. Jadi juga korban mengalami luka itu kelopak matanya hampir koyak sehingga hampir matanya juga keluar. Kemudian dada kiri juga ditikam, kemudian dan paha begitu, Bang. Dan saat ini jenazah berada di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan untuk dilakukan otopsi. Gitu, Bang. Baik, ya. Oke, Ja, barangkali nanti bisa dimonitor lebih lanjut khususnya soal pengejaran dan penangkapan pelaku. Mungkin itu saja, Ja. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, Bang Arai dan Bang Agus. Ya. Itu laporan dari Alija ya. Memang agak ngeri-ngeri akhir-akhir ini ya. Iya, bahaya kita kalau ngejek-ngejek orang sekarang. Iya. Kita nengok waktu dan tempat juga lah ya. Aku pun belakangan ini kalau ngomong juga agak hati-hati. Iya. Nanti bisa jadi pelecehan atau apa. Iya. Makanya aku kalau jalan sekarang tangan masuk kantong aja. Gitu ya? Takut aku. Takut, makanya aku udah gitu ya. Aja, iya. Nanti pala lo maunya apanya? Cuma takut. Iya. Betul ya. Jadi gini aja udah ngerian. Ngeri ya. Makanya banyak juga yang apa kan sempat mencurigai kemarin ini kata abang nih ya. Masa aku sok kan. Ayo ini. Tangan kita ramah ya. Bukan cuma kita apanya perilakunya yang ramah ya. Tangan juga ramah kadang-kadang. Apa kabar kau gitu kan. Makanya aku sekarang pakai jaket tangan aja. Kenapa Bang dingin? Nanti kalau apa kita ejek perbal pula katanya kan. Gitu. Aku banyak mendapat kritikan lah kemarin. Sejak persoalan-persoalan ada kawan kita nggak datang juga sekarang? Bukan karena itu ya? Siapa itu? Yang kawan kita yang legend lah pokoknya, Pak Mus. Oh enggak. Bukan ya? Aku minta maaf juga Pak Mus kalau gitu ya, kan mana tahu dia merasa tersakiti dengan kita. Makanya aku ngeri lah sekarang. Oke, itu berita kedua. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ya, kita ke Langkat terkait dengan dugaan adanya penyelewengan dana BOS. Dugaan ya, masih dugaan. Ada penyelewengan dana, kemudian penjualan buku di satu sekolah negeri SD. SD negeri 0582 sekian di Perdamaian Langkat. Nah, dugaan ini tadi berujung kepada aksi unjuk rasa oleh emak-emak protes lah ini. Wali murid. Bukan jadi, ada yang nyuruh nih ya. Nggak tahu kita kalau kayak gini kita nggak tahu karena sekarang yang asli dan yang agak susah. Iya. Tipis bedanya. Mana yang betul-betul berjuang? Iya, seakan-akan berjuang tahu-tahu tidak. Tahu-tahu demi uang gitu. Demi uang. Ya kan? Tapi ini ada yang kelihatannya ini kayaknya dibayar ini kan. Iya. Tapi ternyata murni. Kita nggak tahu lah. Betul. Tapi ini tadi mereka demo begitu kira-kira, Bang. Jadi ada emak-emak, mereka membawa poster, ada salah satunya bertuliskan keluarlah
wahai Capsek penuh dengan drama. Maksudnya ini kalau udah ibu-ibu memang agak bahasanya agak lebay sedikit memang. Keluarlah wahai Capsek penuh dengan drama. Pak Capsek ini selalu drama atau Bu Capsek ini drama. Bu apa Pak? Nah ini yang belum jelas nih. Nanti kita tanya kawan kita. Tapi aku nggak ngerti apa makna dari tulisan ini. Keluarlah wahai Polsek Capsek penuh dengan drama. Maksudnya keluar dari sekolah gitu. Berhenti dari gitu. Cabut. Ya, keluar. Nggak usah jadi Capsek di situ lagi gitu ya. Itu ada telepon dari pengamat dunia akhirat nih. Coba diangkat dulu barangkali. Kita lihat dulu videonya. Ya. Oke, penting ya. Masyarakat juga yang merasakan kami di sini. Pada mulut semua buku kami digigitin itu kalau usia nggak. Apa teh? Yang di dalam Kak? Ya, hasilnya kami dimohonkan untuk Bapak Dinas Pendidikan agar cepat memproses yang ada dikeluhkan oleh masyarakat. Dan kami beruntungnya seorang orang dinas langsung datang sini, bisa langsung ditanggapin, dan saya mohon bisa diproses secara cepat untuk keadilan sekolah ini, karena keadaan sekolah ini memang sudah tidak memadai seperti dahulu, sampai sekarang itu udah memang anjlok bener. Oke Kak, tadi dikeluhkan apa Kak? Sekolah ini Kak sebenarnya. Yang pertama fasilitas sekolah. Contohnya saya guru les, saya juga kasihan gitu karena para siswa itu nggak ada yang punya namanya buku. Dan kemarin saya baru dengar buku itu dijual gitu. Dikemanakan buku itu? Kalau memang buku itu diganti, seharusnya buku itu kan udah ada gantinya dulu, baru kita sortir yang bagus gitu kan Pak. Cuman itu tadi kalau ini kan sekolah kita dari hari Senin dan hari Sabtu, hari Minggu kan itu libur, tidak ada hak sekolah untuk keluar ataupun masuk, itu menurut saya. Tapi kalau menurut lain itu saya tidak tahu gitu. Tapi buku itu dibawa pada saat hari Minggu gitu, jadi kan dari fasilitas buku itu udah seperti itu. Udah gitu ketika kita masuk tadi kan pertama kali ada yang namanya gerbang sekolah seperti itu, dan kita masuk ke kelas-kelas gitu kan. Fasilitas yang lain kayak kursi, meja, ATK itu udah sangat memang berkurang. Iya. Sampai saat ini apa yang menjadi aspirasi mereka itu kita sudah tampung, dan untuk selanjutnya nanti itu akan kita bawa ke kantor supaya diproses sebagaimana mestinya. Oke, terkait tuntutan orang tua tadi Pak, ada dugaan yang katanya penjualan buku dan ada uang baju yang udah dikutip namun tidak dibelikan, itu bagaimana Pak? Nah, makanya itu nanti kan setelah ini kan kita tadi panggil kepala sekolahnya untuk hadir di kantor hari Rabu nanti. Kita akan kita akan pertanyakan semua itu bagaimana kebenarannya, sejauh mana sudah ditindaklanjuti, karena tadi kan pengakuan dari Ibu Capseknya, Pak, tidak semuanya itu benar, ada yang tidak. Hari Rabu kita klarifikasi ulang. Kalau sepengetahuan kita Pak, untuk dana bos sendiri sekolah ini dapat berapa gitu? Angka pastinya saya nggak paham pula angka pastinya. Namun setiap tahun ada setiap tahun ada. Hanya saja mungkin pencairannya yang tidak tidak selalu di awal waktu gitu. Yang jelas dalam 1 tahun berjalan itu tetap ada. Itu rakyat itu ditutup stiker tuh rakyat juga kata Nana tadi Pak. Nah, ya, itu dia tadi. Kondisi sekolahnya tadi diperlihatkan ya, pelafonnya ada yang jebol, kemudian kondisi meja dan kursinya juga tidak dijual katanya ya. Katanya. Iya. Tadi cepat juga ditanya tadi, berapa Pak dapat? Ada asik. Kok mau tahu aja. Gitu ya, agak banyak lah. Waspada lah. Walau sedikit tapi ada. Yang penting ada. Aduh. Mungkin kita langsung ke reporter kita. Ada Bung Anil. Iya. Ya, selamat sore Nil. Selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, ini soal dana bos ini kayak mana nih tadi nih? Iya, tadi siapa yang nanya itu Nil? Kau yang nanya yang berapa Pak sih?
Ini gimana Nil? Kok bisa sampai demo? Kemudian tadi itu Bapak itu kepala sekolahnya atau pengawas sekolah? Iya, Atau apakah dari beliau dinas? yang di demo tadi, bukan ya? Silakan Nil. Oke Bang, baik Bang. Jadi sebelumnya itu puluhan mamak yang juga orang tua murid murid SD Negeri 058250 ke Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat itu menggeruduk sekolah negeri tersebut. Jadi kedatangan puluhan mak-mak ini mereka mempertanyai soal fasilitas Bang, fasilitas sekolah yang mana hingga saat ini memang kian buruk. Bahkan salah seorang wali murid tadi Dila Saryana yang juga merupakan seorang guru les bersama dengan wali murid lainnya itu mempertanyai soal ada dugaannya penjualan buku sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Negeri 058250 Perdamaian ini Bang. Tak hanya itu, ada juga tadi salah seorang wali murid mempertanyakan soal dana BOS yang dimana memang sepengetahuan beliau 3 tahun belakangan ini dana BOS itu yang selama ini diterima oleh SD Negeri seperti tidak tahu kemana aliran dananya, sehingga beberapa fasilitas sekolah termasuk mobiler sekolah itu pun tidak mumpuni seperti itu. Jadi kedatangan mereka tadi sebenarnya mempertanyai persoalan itu karena sudah lama mereka hanya berdiam dan baru kali ini mereka bermusyawarah hingga membuat aksi penggerudukan SD Negeri 058250 Perdamaian. Soal yang wawancara tadi itu Bang, Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Jadi tadi seperti kita wawancarai dan dia sudah menyerap aspirasi dari para mak-mak dan kemungkinan pada hari Rabu nanti akan dilakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah tersebut. Seperti itu Bang. Dan tadi kita coba menjumpai kepala sekolah, memang tidak bisa dijumpai, bahkan sempat menghilang gitu Bang. Tak kemana larinya Bang, seperti itu Bang. Kepala sekolahnya ya? Iya Bang. Kayaknya atlet maraton nih. Naruto cepat larinya Naruto. Ada ilmu hilangnya kayaknya ya. Ini kepala sekolah laki-laki perempuan nih? Kepala sekolahnya itu perempuan Bang, bernama Suryaningsih Bang. Jadi sudah 3 tahun dia menjabat di SD ini, SD Negeri 058250 ini memang tidak ada perubahan, bahkan kian buruk Bang, termasuk fasilitas yang ada di sekolah. Bahkan tadi saya coba melihat ada tumpukan rayap Bang di salah satu kelas yang tidak dibersihkan hingga sampai saat ini Bang. Jadi tadi para orang tua sudah merasa kesal sehingga mereka tadi menggeruduk dan memasuki kelas-kelas Bang yang diduga yang di tempat rayap-rayap tersebut. Bahkan tadi kita coba masuk ke salah satu fasilitas yaitu perpustakaan. Anehnya perpustakaan tersebut bukan digunakan sebagai tempat membaca tapi dijadikan ruang kelas. Seperti itu Bang. Dan buku-buku yang ada di dalam perpustakaan tersebut tidak ada dan diduga itu dijual oleh kepala sekolah Bang, seperti itu. Ngeri ya. ya. Yang kondisi seperti ini terjadi sejak ibu ini menjadi kepala sekolah atau bagaimana nih? Tadi sempat Baik, juga Bang, kita baca di laporan Anil bahwa selain buku-buku baru tidak ada, jadi yang digunakan adalah buku lama dan itu digunakan satu buku untuk 5 siswa. Ya, Kongsi-kongsi gitu. Gimana mekanismenya tuh? Jadi memang kalau kejadian ini memang semenjak si kepala sekolah Suryaningsih ini menjabat Bang, kejadian seperti ini, dan mereka dan para wali murid ini memang membandingkan dengan kepala sekolah yang sebelumnya, memang ini yang paling parah Bang, seperti itu. Dan soal masalah buku memang benar, bukunya itu sekarang dimanfaatkan yang ada dan itu digunakan untuk 5 orang siswa satu buku Bang. Jadi dan selama ini memang ini tadi tidak terkuat sehingga para orang tua merasa kesal sehingga mereka menggeruduk tadi Bang. Kebetulan kita sampai di lokasi langsung dapat atensi dari Dinas Pendidikan sendiri, tiba di lokasi. Begitu juga dengan kita sempat melihat tadi ada kanit tipikor Bang, sudah tiba juga di di SD Negeri 058250 ini Bang. Dan informasi yang saya terima sore ini tadi memang mereka sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Binjai Bang. Dan nanti akan kita terus olah Bang, seperti ini Bang.
Baik. Tadi Anil bilang mau diperiksa kepala sekolahnya, ini diperiksa ke polisi kah atau bagaimana? Atau dipanggil dulu ke dinas pendidikan untuk memberikan keterangan atau langsung ke polisi karena sudah dilaporkan oleh orang tua siswa? Baik Bang, mungkin tadi menurut keterangan dari Kabid Dinas Pendidikan Langkat memang untuk hari Rabu itu dipanggil ke dinas pendidikan dulu Bang untuk meminta klarifikasi lagi karena seperti yang disampaikan oleh Kabid Dinas Pendidikan Langkat S. Tepu saat dimintai keterangan di sekolah tadi, kepala sekolah itu menyatakan memang semua pengakuan yang disampaikan oleh wali murid itu tidak semuanya benar seperti itu Bang. Jadi nanti akan minta klarifikasi dulu di hari Rabu. Tidak semuanya benar ya, tapi sebagian besar. Enggak semuanya, tapi sebagian besar. Ya. Oke Nil, terima kasih laporannya. Kami tunggu follow up-nya bagaimana nih, terutama nanti ketika hari Rabu setelah dipanggil ya. Dipanggil oleh Kacambis ya. Bagaimana reaksi dari ini ya, hasil pemanggilan itu bagaimana? Ya, terima kasih Nil. Baik Bang, selamat sore Bang Arai. Selamat sore. Nah itu laporan dari Anil tadi ya. Memang kita tunggulah nanti hasil pemeriksaannya ya. Berapa rupanya dana bocah Pak? Masih teringat aja. Ada lah. Nggak perlu tahu. Iya, nggak perlu kali kau tahu itu. Sebenarnya dalam hati yang mau bilang itu. Iya. Cuman ya udahlah gitu kan. Sedikit. Nggak banyak kali tahun ini. Iya. Nah itu tiga berita ya. Yang bisa kami bawakan untuk sore hari ini. Pertama itu menyangkut masalah kasus mutilasi seorang suami yang dilakukan terhadap istri yang dilakukan Harapan Munti ya. Pelakunya bernama Harapan Munti ya. Yang netizen bilang ketika membaca, memang Anda tidak bisa diharapkan katanya gitu ya. Tidak bisa diharapkan. Tapi kita nggak bisa juga menvonis begitu cepat karena memang setiap sesuatu itu pasti ada sebab dan musababnya begitu kira-kira ya Bang. Apakah memang benar dia selama ini diperlakukan kurang baik begitu ya. Sebagai seorang suami mungkin harga dirinya sudah terinjak-injak begitu ya, sehingga melakukan aksi yang begitu sadis dan kejam gitu ya. Akhirnya sudah 340 tadi ya. Iya, berencana. Sudah 30. Nah, ini soal kasus mutilasi ini kita harapkan tidak jadi contoh ya. Ini harus dijadikan pelajaran bahwasannya semua yang sifatnya dilandasi karena emosi itu tidak baik begitu. Itu yang pertama, dan yang kedua harus juga bisa menahan emosi lah. Iya. Berita kedua juga berhubungan dengan emosi juga. Jadi berita kedua ada 2 orang laki-laki yang kemudian terlibat cekcok dan seorang yang sebenarnya diantaranya agak enak-enak sebenarnya. Awal-awalnya kan minum tua. Karena minum di kedai tua itu kan untuk melepas lelah, lah kita bilang. Santai. Nanti kalau kita bilang silaturahmi, orang yang agamais silaturahmi itu di sana lah gitu lah. Jadi kita bilang melepas lelah lah. Melepas lelah lah ya. Pertemanan lah ya. Perkawanan. Iya. Jangan silaturahmi ya. Mohon maaf. Kalau silaturahmi itu ya. Kita nanti bayar. Iya, nanti kita pula harus hati-hati lah. Hati-hati, belakangan ini harus hati-hati lah. Iya, jadi berarti bukan cuma tangan yang masuk kantong. Bukan cuma tangan masuk kantong. Mulut juga. Mulut hati-hati juga. Ups gitu ya. Nah, ini soal emosi juga ini, masalah minum tua kemudian nyanyi ya. Main gitar. Pelaku merasa tersinggung, bos cateringnya dihina begitu ya. Aneh memang, sedikit aneh. Mungkin dia selama ini diayomi baik begitu sama bos cateringnya ya, sehingga sudah dianggap oleh orang tua sendiri barangkali. Kan? Makanya ketika diejek marah gitu ya. Sebenarnya kasus-kasus di Sumatera Utara ini banyak yang sadis-sadis ya. Yang kemarin juga ada seorang ASN ya, ASN di Labuan Batu Selatan begitu, yang menurut informasinya dia membakar ibu tirinya begitu ya. Nah, gara-gara ya kalau ini juga itu, ini depresi atau gimana? Iya, barangkali berhubungan dengan pekerjaannya. Iya, gitu. Barangkali bisa disebut depresi karena dipindahkan. Dicopot. Iya, dicopot dari dan satu, dipindahkan begitu. Satu jabatan kepala puskesmas menjadi staf biasa begitu. Iya, dari tempat yang agak-agak basah gitu ke tempat yang rada kering. Tapi menurut saya dia itu memang ada dugaan depresi karena suaminya disebut
stroke. Sehingga dia bingung begitu. Stroke-nya itu setelah dia dicopot atau sebelum? Ini yang kayaknya infonya belum, setelah dia dicopot. Makanya jadi, dia pun jadi. Iya, suaminya mungkin ikut merasa terpukul dengan pencopotannya kan. Kabarnya kepala sekolah suaminya. Iya. Akhirnya ikut sakit kemudian. Tapi kenapa yang dibakar ibu tirinya ya? Mungkin mau bakar diri mungkin, tapi kena ibunya mungkin, atau ya nggak tahu lagi karena belum ada jawaban yang pasti gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kita berlanjut tadi soal masalah dugaan korupsi lah ya, dana bos bisa dibilang ya, dana bos ini di Kabupaten Langkat ya. Ini mudah-mudahan nanti setelah pemeriksaan bisa terkuat lah ya. terungkap dan jumlahnya jumlah dana bos ya, berapa dana bos gitu, kemana aliran dananya gitu kira-kira ya. Kurasa si Bembek yang nanya gitu. Dia suka nanya gini loh gitu ya? Iya, si Bembek kawan-kawan Anil juga, kawan seperjalanannya di sana lah ya. Kemarin katanya mau setentara gitu, cuma kalah di Pantauhir katanya. Akhirnya balik jadi wartawan. Gitu ya. Suka naik dana bos memang dia. Mana tahu ada gitu kira-kira. Nah itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini ya. Mudah-mudahan kasus-kasus tadi tidak menjadi contoh lah ya, jangan dicontoh gitu. Tapi seperti biasa Bang, ini sedikit saja karena waktunya sudah mepet. Sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman sekalian. Belakangan ini lagi ngetren nih istilah thrifting. Thrifting ini berburu pakaian bekas begitu kira-kira. Aku juga baru tahu. Thrifting namanya istilahnya ya. Ada kan? aja ya. Jadi Monja. Kalau kita monja. Kita taunya monja. Monja itu merujuk pada Mongonsidi Plaza ya kan. Tempat jual pakaian bekas yang kita jongkok gitu kira-kira ya kan waktu itu. Sogo jongkok lah kalau di Jakarta. Istilah trennya adalah thrifting ya. Gitu. Baru tahu ya. Nah, saya mau menyoroti itu dan banyak orang tengah menyoroti itu, khususnya menyangkut ini kan tidak semua produk barang bekas yang laku dijual di pasar begitu kira-kira Bang. Nah, yang tidak laku ini kemana gitu? Nah, kemarin ada beberapa temuan-temuan gitu, barang-barang yang tidak laku itu yang rusak, yang apa itu kan dibuang sembarangan sehingga menjadi terdampak kepada lingkungan begitu kira-kira. Kemarin di Jakarta katanya ada sampai temuan di laut itu sampai 1, dibuang ke laut. Iya, ada temuan lah begitu kira-kira. Mungkin sengaja atau tidak sengaja, mungkin kan terbawa banjir atau sampai ada 1,6 ton kayaknya. Iya kan, bisa saja kan terbawa banjir atau gitu kan. Nah, atau memang sengaja dibuang ya? Iya mungkin karena rusak atau apa. Ya barangkali kalau misalnya ada barang yang rusak atau apa mungkin bakar aja lah ya kan. Untuk memusnahkannya begitu ya. Nah, karena kalau dibuang begitu saja kan punya dampak terhadap lingkungan gitu. Kalau dibakar bisa jadi pupuk ya? Bisa ya? Enggak. Kalau baju kain kan bisa. Kan bisa ya. Enggak. Malah jadi racun. Nah, barangkali saya hanya mengingatkan itu buat teman-teman khususnya pengusaha pakaian bekas gitu ya, agar kiranya lebih bijak dalam membuang dan memilih termasuk tempat sepatu bekas juga. Ya yang berhubungan dengan hal-hal yang bekas lah, tapi lebih banyak dia kan pakaian Bang. Banyak pakaian. Soalnya banyak juga kawan. Banyak juga memang teman-teman yang jual sepatu gitu kan. Tapi pakaian ini kan lebih bisa kan ditengok di mana-mana pakaian bersera apa segala macam. Banyak juga dijual online ya. Nah itu iya. Makanya hanya mengingatkan itu, marilah kita sama-sama kiranya untuk menjaga lingkungan kita juga gitu, karena kalau kita tidak bijak dalam membuang sampah itu jadi dampaknya ke kita juga gitu kira-kira. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Barangkali kalau ada kritikan silakan nanti sampaikan kritiknya lewat media sosial kita ya. Ya, saya berharap kritikannya membangun lah ya. Itu saja, terima kasih banyak. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di segmen selanjutnya. Besok ada ya?
besok tapi bukan ada kita. bukan kita. Bukan kita. Oke. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.